Terdapat kekhawatiran bahwa perang yang terjadi antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran itu akan menjadi perang dunia ketiga. Saya analisa muncul serta-merta ya ketika serangan yang pertama di hari pertama dilakukan. Ya, kenapa Amerika Serikat tiba-tiba menyerang hari Sabtu ya, pagi-pagi ke Iran? Itu diantaranya adalah karena Amerika Serikat sudah menemukan titik di mana pemimpin Ayatullah Ali Khomeini berada. Gitu. Dan Amerika pada waktu itu menemukan saat bahwa momen tersebut tidak boleh dilewatkan. Nah, ini tentu saja tidak menyenangkan untuk publik internasional. Gitu. Karena serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu itu dilakukan di tengah-tengah perundingan yang masih berlangsung. Hari Jumat, delegasi Amerika Serikat tentu saja sudah bertemu dengan delegasi Iran di Jenewa, dan sebetulnya ada titik balik ya yang cukup positif. Sebelum-sebelumnya selalu tidak berhasil meyakinkan Iran untuk memberikan komitmen kepada Amerika Serikat. Dan pada hari Jumat, menurut laporan dari Menteri Luar Negeri Oman yang menjadi mediator, Iran siap untuk berkomitmen. Dan hari Jumat pula sebetulnya disepakati untuk melanjutkan negosiasi di hari Senin. Nah, kenapa tiba-tiba hari Sabtu gitu Amerika Serikat menyerang? Saya curiganya karena dia menemukan titik di mana Ayatullah Ali Khomeini berada. Dan betul serangan itu tidak meleset. Sedih sekali bahwa rudal yang dikirim ke posisi di mana Ayatullah Ali Khomeini juga menewaskan pemimpin tertinggi. Tetapi kalau saya melihat lebih luas lagi, apakah hanya sekedar menyasar Ayatullah Ali Khomeini? Dalam pandangan saya, serangan ini kan bagian dari skenario besar. Dan skenario besar itu ujung-ujungnya adalah mengganti rejim. Kenapa Amerika Serikat ingin sekali mengganti rejim? Karena Amerika Serikat ingin sekali mengontrol Timur Tengah secara keseluruhan, dan satu-satunya negara yang belum berhasil tunduk pada kemauan Amerika Serikat adalah Iran. Itu satu gitu, menguasai Timur Tengah dan menaklukkan satu-satunya negara yang belum mau untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Nah, begitu dia menguasai Iran gitu dan menguasai Timur Tengah gitu, Amerika Serikat akan menguasai minyak. Dan kita tahu ini alasan lain yang menjadi bagian yang sangat penting. Iran adalah penyuplai minyak terbesar ke Cina. Dan kita tahu itu gitu. Sebelumnya kita tahu bahwa Amerika Serikat menculik Maduro gitu, Venezuela, dan Venezuela adalah penyuplai minyak terbesar juga ke Cina. Jadi ini bagian dari strategi besar, menguasai minyak di satu sisi, lalu kemudian melumpuhkan pengaruh China yang sedang muncul nih gitu sebagai pesaing dari Amerika Serikat. Namun kita tahu bahwa kalau Amerika Serikat menyebut bahwa tujuan serangan ini adalah mengganti rejim, pasti akan mendapatkan penentangan luar biasa dari masyarakat internasional. Dan yang diumumkan adalah Iran merupakan existential threat, ancaman yang sangat serius untuk Amerika Serikat dan dunia, karena dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan ini yang selalu diulang terus. Framingnya adalah Iran akan menjadi negara yang memiliki kemampuan membangun senjata pemusnah massal. Dan karena itu harus dihapuskan. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת, מבצע שאגת הארי. מטרת המבצע, לשים קץ לאיום ממשטר האייתולות באיראן. Amerika Serikat tentu saja tidak memiliki kuasa ya untuk melakukan intervensi politik domestik di negara-negara seluruh dunia. Tidak sama sekali, dan itu sangat melanggar hukum internasional. Bahwa hak seluruh rakyat untuk berdaulat di wilayahnya itu sudah menjadi konvensi internasional. Dan apa yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela dengan menculik Maduro itu benar-benar melanggar hukum internasional. Sangat melanggar gitu. Ketertiban dunia perlu dijaga, dan ketertiban dunia itu berbasis pada hukum internasional. Apa yang dilakukan Amerika Serikat jelas gitu.
melanggar hukum internasional tersebut. Nah, termasuk juga apalagi kalau kita bicara Iran, bukan menculik tetapi menewaskan, itu lebih kecil lagi, sangat-sangat keji, melanggar hukum internasional dengan persenjataan yang menewaskan pemimpin tertingginya. Nah, ini kita juga sekarang sedang khawatir, pemimpin tertinggi sudah terpilih, Mujtaba Khamenei, dan memang belum muncul ke permukaan, diantaranya karena intelijen ini kan berkeliaran di mana-mana. Khawatir masyarakat Iran adalah ketika ditemukan titik di mana posisi Mujtaba Khamenei, hal yang sama akan dilakukan Amerika Serikat. Nah, lagi ini tidak sesuai dengan norma internasional. Khawatirnya Amerika Serikat akan melakukan yang sama dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain ya. Dan itu sudah praktik dilakukan sejak 70-an di Amerika Selatan. Selalu kalau ada presiden atau perdana menteri di negara-negara Amerika Selatan yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat dicoba digulingkan dengan berbagai macam cara gitu. Nah, lagi gitu ya, ini tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional. Terdapat kekhawatiran bahwa perang yang terjadi antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran itu akan menjadi perang dunia ketiga. Saya analisa muncul serta-merta ya ketika serangan yang pertama di hari pertama dilakukan. Tetapi saya melihat bahwa tampaknya kalau kita sudah cermati sampai hari ini gitu ya, ke-12 gitu ya, kekhawatiran akan terjadi perang dunia ketiga tidak relevan lagi ya gitu. Lalu kemudian kita juga mencermati perang di antara tiga negara ini gitu ya, akan mengarah ke perang regional. Perang regional itu artinya negara-negara di kawasan akan terlibat gitu, melawan Iran gitu, atau menjadi bagian memberi dukungan kepada Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Dan yang kita sedang saksikan juga adalah gitu, masih terbatas ya. Terbatas dalam betul perang regional, tapi skala terbatas. Siapa yang berperang itu menjadi kriteria yang pertama. Yang mendukung Iran sejauh ini kan Houthi gitu ya, Yaman, lalu kemudian juga Hizbollah di Lebanon. Ya, itu sudah kelihatan eskalasinya di antara pendukung-pendukung Iran. Lalu kemudian bagaimana dengan negara-negara Arab? Saya melihat negara-negara Arab masih cukup bersabar. Sekalipun aset-aset Amerika Serikat yang berada di negara-negara Arab sudah digempur dengan rudal yang dikirim oleh Iran. Cukup bersabar. Nah, perang regional akan bereskalasi luas bila kemudian negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab kemudian bereaksi. Dan bereaksi itu yang kita khawatirkan adalah melawan Iran. Nah, kalau ini terjadi, tentu saja ini yang disebut dengan perang regional dalam skala luas. Tapi kalau kita perhatikan gitu ya, sekalipun sekarang masih terbatas, dampaknya kan sudah luas sekali ya, sudah sangat besar sekali. Minyak itu salah satu yang dunia sangat khawatir. Kemarin sebelum perang itu kira-kira kan $8 per barrel gitu. Dan sekarang sudah sampai $100 per barrel, dan bahkan ada yang menghitung sudah sampai $110 per barrel. Dampaknya ke Indonesia sangat serius. Asumsi APBN kita kan satu barrel itu kira-kira APBN kita asumsinya kan $70 per barrel ya gitu. Jadi asumsi kita termasuk nanti menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan subsidi. Dan bisa dibayangkan setiap kenaikan $1 per barrel itu akan berimbas pada beban fiskal kita sebesar 3,6 triliun rupiah. Kebayang nih, bisa dihitung betapa beratnya beban fiskal ketika sekarang posisinya ada di $100 per barrel. Nah, pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa akan tetap bertahan, akan tetap mempertahankan yang subsidi gitu ya. Tetapi yang non subsidi kan kita lihat sudah naik. Nah, pemerintah juga sudah wanti-wanti, seumpama beban fiskal terlalu berat, lalu pemerintah akan menaikkan yang subsidi. Nah, ini kalau minyak sudah naik, termasuk yang subsidi, kita bisa bayangkan implikasinya. Paling mudah adalah kebutuhan barang-barang yang lain pasti akan meningkat gitu ya, dan harganya akan juga meningkat, daya beli masyarakat akan menurun.
Nah ini kita khawatir betul ya, kita khawatir betul gitu satu hal itu gitu, bahwa akhirnya perang yang jauh di sana itu akan berimbas di sini. Inflasi itu hantu yang paling berat gitu ya, yang kita harus antisipasi. Nah sayang sekali juga rupiah amburadul sekarang. Sisi moneter terhantam, terdampak besar dari perang yang terjadi di Timur Tengah. Dan ada analis yang saya nggak tahu ini benar atau tidak gitu, menyebut bahwa bisa 20.000 bahkan bisa 22.000. Ini resesi ya, sangat serius akan memunculkan resesi. Bersyukur Bank Indonesia sekarang sudah melakukan intervensi moneter, hari ini bisa di bawah 17.000 gitu ya, dan moga-moga tetap bisa bertahan di situ gitu. Tapi kita lihat seberapa jauh pemerintah bisa mempertahankan ini gitu. Nah, tentu saja tergantung pada suplai minyak kita gitu. Apakah lobi pemerintah Indonesia berhasil ke Iran supaya tanker Pertamina bisa melewati Selat Hormuz. Dan kalau itu bisa, artinya kan akan tambah panjang lagi stok minyak kita gitu. Nah, lebih dari itu tentu saja ini memberi pelajaran yang sangat penting ya untuk Indonesia ke depan, bagaimana mengamankan stok minyaknya gitu. Akibat perang ini hitungan kita kan 20 hari ya gitu. Kemarin ada satu tanker Pertamina sudah lewat, artinya bisa panjang lagi gitu. Tapi kan kita selalu was-was ya gitu. Kita selalu was-was stok minyak kita apakah betul bisa mencukupi kebutuhan 275 juta penduduk Indonesia gitu. Jumlah yang cukup besar ya. Dan saya kira waktunya pemerintah ke depan untuk memikirkan bagaimana bisa membangun sebuah storage ya. Cadangan minyak yang memadai untuk jangka waktu setidaknya 30 hari, kalau tidak bisa 90 hari. Masyarakat kita harus waspada tentu saja, tetapi harapan kita tentu saja tidak harus cemas gitu. Tetap menunggu kebijakan pemerintah, kemudian tentu saja sebentar lagi lebaran gitu ya. Tetap berlebaran, tidak perlu ras ke bank mengambil uang mereka sebanyak-banyaknya lalu menyimpan cash di rumah gitu, juga tentu saja nanti bisa berdampak buruk terhadap sistem perbankan kita gitu, likuiditas kita akan menjadi sulit gitu ya. Lalu juga tidak perlu ngantri BBM sekarang karena khawatir BBM akan habis gitu. Tetap tenang dan beraktivitas biasa gitu ya. Khawatirnya tentu saja nanti pasar kita malah makin jatuh dan situasi akan menjadi sangat buruk gitu.